Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari Prodi Ekonomi Syariah kelas reguler siang. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Inflasi dalam Moneter Pemerintahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Sedangkan moneter didefinisikan sebagai suatu sistem yang dikeluarkan bank sentral untuk kepentingan keuangan pemerintah. Lanjut, definisi inflasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Nopirin. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus. Menurut Eus Amalia, inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak dahulu hingga sekarang. Apa saja jenis-jenis inflasi? Yang pertama, berdasarkan sebab, yang kedua, berdasarkan asal, dan yang ketiga, menurut tingkat keparahannya. Apa sih penyebab dari inflasi? Yang pertama yaitu natural inflation, yang dimana inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Sedangkan yang kedua, human error inflation. Inflasi disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Poin ketiga yaitu apa saja akibat dari inflasi. Yang pertama, akibat terhadap konsumen, di mana inflasi menyebabkan harga-harga barang yang dikonsumsi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Hal ini berpengaruh pada pola konsumen masyarakat, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif barang yang dikonsumen berkurang. Yang kedua, peralihan merek dari barang yang dikonsumsi. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Menurut Amril Arif berpendapat bahwa proses berlangsungnya transmigrasi kebijakan moneter terhadap laju inflasi harus dikendalikan dengan cara yang pertama, komitmen pemerintah dalam menekan laju inflasi melalui kebijakan anggaran dan kondusif. Yang kedua, independensi bank sentral dengan inflasi sebagai suatu-satunya sasaran kebijakan moneter yang ditopong kemampuan prediksi laju inflasi. Yang ketiga, penentuan harga sesuai mekanisme pasar. Mungkin itulah hasil dari PPT saya. Sebagai kesimpulan, inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Secara pengertian sama, yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dan konvensional mengandung tujuan yang sama, di mana Islam memandang bahwa inflasi dibagi menjadi dua berdasarkan sebab, yaitu natural inflation dan human error inflation. Sedangkan dalam perspektif ekonomi konvensional, inflasi dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan sebab, asal, dan tingkat keparahannya. Berdasarkan sebab, inflasi terbagi menjadi tiga, yaitu demand full inflation dan cost push inflation dan miset inflation. Adapun solusi yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional dan Islam sangat relevan diterapkan untuk kepentingan kebijakan moneter dalam suatu pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.